Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka tinjau layanan kereta api di Stasiun Tawang. Isi liburan Natal dan Tahun Baru, wisatawan pilih liburan di Puncak Candi Borobudur. 5 orang terluka saat truk yang remnya blong tabrak tugu hingga ruko di Wonosobo. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau layanan transportasi kereta api di Stasiun Tawang, Kota Semarang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan transportasi publik berjalan aman, nyaman bagi masyarakat pada libur akhir tahun. Peninjauan sejumlah fasilitas dan pelayanan di Stasiun Tawang Semarang saat libur Natal dan Tahun Baru dilakukan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam kunjungannya, peninjauan dilakukan mulai dari ruang tunggu penumpang, loket tiket hingga pos keamanan dan pelayanan kesehatan. Sesekali, Gibran juga menyapa warga yang berada di kawasan stasiun. Sementara KAI Daob 4 Semarang memastikan seluruh aspek operasional dan pelayanan perkeretaapian berjalan optimal, khususnya menghadapi masa libur akhir tahun. Puncak pengguna kereta api yang melalui stasiun Daob 4 Semarang sudah terjadi pada 24 Desember kemarin. Tercatat lebih dari 30.000 penumpang di stasiun ini. Kunjungan beliau ke Stasiun Tawang hari ini adalah untuk memantau langsung dan memastikan layanan baik itu fasilitas maupun petugas kami di Stasiun Tawang dalam melayani mobilitas masyarakat. Mulai masa angkutan Natal dan Tahun Baru yang dimulai tanggal 18 Desember kemarin hingga saat ini itu memang terjadi peningkatan volume penumpang yang cukup signifikan, khususnya setelah masa libur sekolah dan juga masa libur Natal ini. Puncaknya Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat menjelang libur Tahun Baru. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Mencari tempat liburan yang serba komplit, bisa berenang, bisa outbound, sampai berinteraksi dengan satwa. Tak perlu jauh, tempat wisata itu bisa Anda temukan di Kota Semarang. Penasaran? Berikut liputannya. Nah, di Kota Semarang, Jawa Tengah ada wisata nih yang cocok untuk menghabiskan waktu atau berkumpul dengan keluarga. Ingin tahu keseruannya? Ayo kita masuk. Ini dia Ngrembel Asri. Letaknya di tengah kota, tapi fasilitas yang tersedia super lengkap. Di sini pengunjung bisa berenang sepuasnya di kolam renang anak-anak dan orang dewasa. Bahkan bisa juga seluncuran. Bagi yang tidak minat berenang, jangan khawatir karena ada beragam jenis outbound. Nih, lihat ya. Ada flying fox sampai ATV. Ada juga perahu bebek yang liburan santai menikmati suasana. Tak kalah serunya, anak-anak bisa mengenal ragam satwa yang ada di mini zoo. Di wisata Ngrembel Asri ini, wisatawan bisa berinteraksi langsung dengan berbagai macam satwa ya. Mulai bisa memberi makan kuda, memberi makan burung unta, rusa. Kalau saya memilih bermain dengan iguana. Lengkapnya fasilitas di tempat wisata ini menjadi daya tarik para pengunjung. Ini kan untuk libur akhir tahun, terus ada waktu sama keluarga. Terus kebetulan aku punya anak kecil nih, mau lihat-lihat yang paket lengkap gitu. Kalau di Ngrembel Asri ini kan ada binatang mininya, terus ada kolam renang, ada tempat makannya juga sama permainannya. Jadi kita pilih yang paket lengkap di Ngrembel Asri. Hiburan juga sambil edukasi ke anak. Soal harga tiket tak perlu khawatir karena sangat ramah kantong. Soalnya hanya Rp9.000 per orangnya.
Jadi untuk tiket masuknya hari ini kita 9.000 dan dengan harga tiket itu kita bisa menikmati banyak sekali wahana operator dan wahana non operator. Dan tidak hanya itu, sebenarnya ada banyak sekali wahana-wahana yang bisa langsung dinikmati seperti kolam ikan, interaksi dengan satwa langsung juga banyak yang bisa langsung dinikmati. Dengan harga yang terjangkau tapi fasilitasnya komplit. Tak heran buat tempat wisata yang berada di Kecamatan Gunung Pati ini jadi incaran wisatawan di luar kota Semarang. Mulai dari Demak, Jepara, Kendal hingga Salatiga. Ali Mustakfirin melaporkan dari kota Semarang. Ada pula kegiatan lain yang bisa mengisi waktu liburan Natal dan Tahun Baru, seperti ratusan pelajar yang memilih ikut lomba panahan di Tengaran Kabupaten Semarang. Selain positif, para peserta senang karena bisa menambah teman. Ratusan pelajar di Kabupaten Semarang isi waktu liburannya dengan kegiatan positif, yaitu ikut lomba panahan. Yap, bertempat di lapangan Desa Butuh, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. 217 peserta dari berbagai sekolah tingkat SD dan SMA sampai klub panahan di Jawa Tengah dan Yogyakarta mengikuti lomba panahan Holiday Mini Turnamen. Lomba yang diadakan selama 2 hari ini bertujuan untuk menjaring bibit-bibit atlet panahan sekaligus mengisi waktu liburan dengan kegiatan positif plus menyehatkan. Ya, namanya Holiday Mini Turnamen, holiday liburan, artinya biar seluruh siswa yang saat ini sedang melaksanakan liburan kegiatannya lebih positif lagi dengan mengasah keterampilan mereka dalam hal memanah. Apakah juga ini sebagai upaya untuk mencari bibit panahan, Pak? Tentunya di jangka panjang ini juga satu acara atau rangkaian untuk menggali bibit-bibit baru. Tujuan itu pun disambut ria para peserta. Selain menambah pengalaman, bagi mereka ajang ini menambah kawan yang juga punya hobi yang sama, yakni memanah. Karena dulu dari kecil emang sukanya panahan. Suka panahan ya? Ya. Berarti juga mengisi libur sekolah ini? Iya, isi liburan sekolah. Buat isi liburan aja. Isi liburan? Ya. Sebelumnya emang sering ikut kejuaraan ini? Ya lumayan. Sudah berapa lama ini, Mas? Dari SD, kelas 2. Hingga berapa tahun ini? Sudah berapa? Sekarang kelas 8 SMP. Lomba memanah dibagi dalam kategori usia dan jarak tembak mulai dari bidik 40 hingga 70 meter. Total 7 kategori yang dilombakan, yaitu standar nasional kategori SMP, barebow SMP dan SMA, recurve usia 13 hingga 15 tahun, standar nasional SD kelas 1, 2, dan 3, hingga standar nasional SD kelas 4, 5, dan 6. Terakhir, barebow SD. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Berkunjung ke wisata Candi Borobudur tak puas bila hanya berada di pelatarannya saja. Nah, liburan Nataru ini para pengunjung bisa berada di puncak Candi Borobudur. Pihak Candi Borobudur pun menargetkan pengunjung tembus di angka 170.000 selama liburan Nataru. Pesona Candi Borobudur di Magelang memang tak pernah hilang. Setiap libur, candi terbesar di Asia Tenggara ini masih menjadi tujuan favorit saat liburan. Sempat ditutup, kini berkunjung ke Candi Buddha terbesar di dunia bisa menaiki puncak candi sambil menyaksikan panorama saat matahari tenggelam. Sebelum berada di puncak, para pengunjung diberikan tanda khusus untuk naik. Selain itu, wisatawan juga diberikan edukasi tentang sejarah dan asal-usul Candi Borobudur. Selain bisa melihat sejumlah stupa dari dekat, dari puncak candi yang memiliki ketinggian 35 meter ini, para pengunjung juga bisa melihat Gunung Merapi dan perbukitan. Tak hanya wisatawan lokal, pengunjung dari luar daerah dan wisatawan asing juga tumplek di Candi Borobudur saat liburan ini. Nah, dalam main aja lagi libur kan, sama libur Nataru juga gitu. Mbak sebelumnya pernah melihat matahari terbenam di mana aja, dan bagi Mbak sendiri perbedaannya dengan di Borobudur apa? Aku seringnya biasanya sunset itu di pantai kan, jadi selalu ngeliatnya cuma pasir sama ombak.
Cuman waktu di Borobudur ini aku bisa ngeliat gunung, bisa ngeliat candi-candi ini sambil dijelasin juga kayak candi ini tuh kayak gimana dibuatnya dan lain-lain. Jadi ngelihat matahari, ngelihat sunsetnya tuh sambil dapet feel historiknya gitu. Sejak libur Nataru, jumlah pengunjung yang datang sekitar 14 hingga 15.000 per hari. Dan diperkirakan jumlahnya akan naik mencapai 170.000 wisatawan. Sunset dan Borobudur Sunset dan Sunrise, terutama untuk yang wisatawan Nusantara, kami memberikan promo juga 350.000 untuk teman-teman para wisatawan bisa naik ke Candi Borobudur. Lalu yang puncaknya adalah tanggal 30 Desember nanti kami akan memberikan pagelaran budaya Mahakarya Borobudur bekerjasama dengan I-Forte, pagelaran Sabang Merauke hanya Indonesia yang punya. Untuk bisa berwisata di kawasan Candi Borobudur hingga pelataran, wisatawan domestik hanya perlu membayar Rp50.000 untuk dewasa dan Rp25.000 untuk anak-anak. Sementara untuk naik ke struktur candi tersedia tiket khusus. Wisatawan domestik seharga Rp120.000, sementara wisata untuk spesial akhir tahun bagi wisatawan yang ingin menikmati sunset diberikan harga Rp350.000 untuk satu orang. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang.